Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami ada dalam satu keluarga besar STTBK. Dan Tuhan sudah peliharakan kami, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah menolong kami untuk terus bertumbuh ke arah Engkau, Yesus Kristus yang adalah kepala. Biarlah pagi ini juga Tuhan kami belajar lebih lagi untuk mengetahui apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami terus maju di dalam Engkau dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami semua diperbaharui dan lebih lagi dikuatkan dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, terima kasih. Ya, tadi barusan saya sempat bertanya-tanya ya, tidak terasa STTBK itu sudah masuk tahun yang ke-7. Betul ya? Ya, kalau Pak Ivan kayaknya belum ada di sini 7 tahun yang lalu. Ketika kita mulai kumpul-kumpul di Lembang. Di Lembang itu mulai kalau nggak salah bulan Oktober 2014. Kumpul-kumpul sekitar 20-30 orang. 20-30 mahasiswa kumpul dan memikirkan untuk kita mau kemana ini. Nah, kemudian timbullah perencanaan untuk kita memulai STT. Dan sampai akhirnya berkembang tanggal 31 Desember dapat berita bahwa kami harus mengajukan hari itu juga kalau memang mau memulai STT yang baru. Dan kita langsung ajukan, dan waktu itu sudah ada pembicaraan dengan Gereja Baptis Kalvari dan Yayasan Kalvari Indonesia, yakin. Sehingga kita langsung ajukan. Dan bulan Maret kita mendapatkan visitasi dan akhirnya mendapatkan izin, namanya izin operasional. Agustus kita mulai perkuliahan perdana. Walaupun sudah menurut surat yang kita dapat itu Desember 31. Karena tanggal 1 Januari itu moratorium, tidak ada lagi STT yang baru. Tidak ada lagi perguruan tinggi yang baru. Tapi kita sudah dapat izinnya, kita mulai. Itu 2015, Agustus 2015 perkuliahan perdana yang dilakukan di Kalvari. 2015, sekarang 2021. Ya, masuk tahun yang ke-7 ini dimulai dengan 30 anak. Sekarang kita sudah berapa? 150, Pak Ivan? 150. Sudah 5 kali lipat. Saya maunya sih tahun ke-7 7 kali lipat gitu ya. Mestinya 210 baru keren. Tahun ke-7 7 kali lipat, tahun ke-8 8 kali lipat gitu ya. Tahun ke-10 10 kali lipat. Kalau dibuat kelipatan gitu indah banget itu kan. Ya, jadi ada sesuatu yang luar biasa, saya senang sekali. Nah, kemudian ya mulailah tim leadership ini, para pimpinan, Pak Denny yang pernah jadi ketua yang pertama, kemudian saya diminta jadi ketua yang kedua, dan tidak kerasa sekarang kita ada ketua yang ketiga. Dalam 7 tahun sudah ganti ketua yang ketiga nih, wow. Keren juga ya. Nah, tetapi Pak Denny masih aktif, saya masih lumayan aktif gitu ya. Walaupun tidak duduk di dalam kepemimpinan STTBK, tetapi cukup aktif. Dan kita yang para pimpinan-pimpinan ini yang dulu ya sampai sekarang masih terus bertumbuh, berkembang, dan melihat anak-anak kita yang lulus, yang masih kuliah dan sebagainya dengan sukacita yang luar biasa. Satu hal yang saya mau tekankan, yang perlu kita ingat, buat kita yang dikategorikan sebagai pemimpin rohani yang ada di STTBK, apa sih yang kita mau lihat? Apa sih yang mau kita dapatkan? Apakah terpikir, saya kepengen dapat gaji yang besar sekali supaya saya bisa beli rumah yang besar seperti yang di PIK? Atau saya mau pakai mobil yang bagus? Saya kepengen beli mobil Alphard atau Mercedes. Apakah itu jadi kerinduan para pemimpin rohani yang ada di STTBK?
Ketika kita bicara mengenai kualifikasi kepemimpinan, kita tahu sekali pemimpin rohani yang baik, yang benar, tidak cinta uang, cinta pelayanan. Kita ingin sekali jemaat, kita ingin sekali mahasiswa maju, bertumbuh secara rohani, dan berkembang menjadi dewasa. Itu kerinduan. Itu kerinduan sebagai pemimpin rohani. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus juga punya attitude yang sama. Dia tidak berharap gereja Tesalonika ini akan belikan dia chariot. Chariot apa? Kereta kuda. Dia tidak berharap mereka membelikan dia gedung yang mewah, istana yang besar. Tidak sama sekali. Baik Paulus maupun Silas maupun Timotius, mereka tidak mengharapkan bahkan mendapatkan uang dari jemaat di Tesalonika. Tidak sama sekali. Ini attitude pemimpin rohani. Sehingga saya katakan kalau pemimpin rohani udah ngomongnya duit terus, saya bilang kayaknya mesti lihat lagi deh. Periksa dirimu lagi. Di mana sih prioritas hidup kita sebagai pemimpin rohani? Saya mau tekankan kepada mahasiswa kita, kepada seluruh staf, kepada teman-teman, betapa pentingnya sebagai pemimpin rohani fokus kepada pertumbuhan kerohanian dari anak-anak bimbingannya, dari jemaat. Itu mutlak. Saya berani berkata, para pimpinan kita, ya sekarang ada Pak Ivan sebagai ketua, ada Pak Bara. Ini udah faktur ini rupanya. Ada Bu Lydia, ada juga Pak Silas, ada Pak Denny, ada Pak Nyagandi, ada Bu Ivon. Ini para pimpinan, ada 7 ya. Pak Ivan dengan 6 para wakilnya, luar biasa. Saya yakin sekali kok. Mereka adalah orang-orang cinta Tuhan dan cinta pelayanan, tidak cinta uang. Tidak cinta uang. Karena memang hidup mereka ingin melihat mahasiswa semua maju. Nah, saya mau bawa kita melihat ayat yang singkat sekali untuk hari ini, supaya kita bisa selesai sebelum 30 menit ya. Yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15 saja. 12 sampai 15 saja. Perhatikan ayat 12-13. Kami, yaitu Silas, Paulus, dan Timotius, kami minta kepadamu, jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, ini ada nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat supaya menghormati mereka yang bekerja keras memimpin kalian. Memimpin jemaat di Tesalonika. Dalam hal yang sama saya mau supaya kalian semua ayo menghormatilah mereka yang bekerja sebagai para pemimpin di STTBK. Pak Ivan dan ke-6 pimpinan di STTBK. Hormati mereka. Junjung mereka dalam kasih. Saya nggak mengatakan, wah kalau hormati mereka harus kasih mereka ya, uang. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi saya mau cara kita menghormati, cara kalian semua menghormati hamba Tuhan yang bekerja siang dan malam, memikirkan kebaikan kalian, memikirkan kerohanian kalian, memikirkan pertumbuhan rohani kalian. Cara menghormatinya adalah dengarkan apa yang dipesankan kepada jemaat. Ini yang diminta Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dengar apa yang diberitahukan. Dengar. Nah, kemudian karena kalau tidak mau mendengar, kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari kehadiran para pemimpin-pemimpin kita nih di STTBK. Kalau kita tidak mau mendengar lagi,
gembala kita di dalam gereja, maka nggak akan ada faedah apapun juga. Itu sebabnya Paulus menekankan cara menghormati harus dengar apa yang dipesankan. Selain mendengarkan, ya Paulus juga minta supaya belajar dong. Belajar. Bukan dengar itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Tapi belajarlah dari apa yang diajarkan oleh para pemimpin rohani. Caranya belajar yaitu dengan mempraktekkan apa yang diajarkan. Dengan cara mempraktekkan apa yang diajarkan. Sehingga penting sekali. Nah, kehormatan yang kita nikmati, yang para pemimpin rohani yang ada di STTBK, itu terasa ketika kita melihat anak-anak didik, para mahasiswa. Ketika sebagai gembala di suatu gereja, saya mau lihat jemaat saya bertumbuh secara rohani. Itu kehormatan yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang yang namanya hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani. Ketika kalian bertumbuh ke arah Kristus yang ada kepala, itu memberikan rasa wow di dalam para pemimpin. Disitulah baru para pemimpin di STTBK merasa dihormati dan dihargai. Disitulah para pemimpin rohani di sekolah kita merasa diperhatikan. Diperhatikan. Bukan dengan dibeliin minuman, dibelikan kopi, dibelikan makan siang. Tidak. Tetapi ketika kalian mau mendengarkan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran mereka, dan apa? Praktekan. Praktekan dalam hidup kita. Pakailah apa yang diajarkan, firman Tuhan yang diajarkan untuk menjalankan kehidupan kalian sehari-harinya. Dan kemudian ditutup di ayat 13 dia bilang, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, terus terang saya bilang, begitu ada ketegangan di antara mahasiswa, itu yang namanya para pemimpin kita 7 keliling loh kepalanya. Apalagi Silas yang ngurusin kalian di kemahasiswaan. Waduh, kalau udah ada yang namanya slack, ada ketegangan di antara mahasiswa, wow. Pak Silas langsung rambutnya rontok. Makanya sekarang dia gara-gara jadi wakil ketua 3 kemahasiswaan, rambutnya tambah tipis tuh. Coba kalau kalian belajar damai selalu, ya, hidup dalam suasana damai. Suasana damai. Maka menurut saya rambutnya tumbuh lagi kali Pak Silas. Nanti rambutnya ya, pasti jadi tambah bagus, tambah keren ya. Nah, ini yang kerinduan dari kita sebagai pemimpin rohani. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 bilang gini. Kami juga menasehati kamu. Tadi kami minta. Nah, ini nasihat. Ini sesuatu yang diajarkan. Sesuatu yang diajarkan Paulus supaya kita lakukan. Supaya kita lakukan. Supaya jemaat Tesalonika lakukan. Kami juga menasihati kamu. Kamu di sini ada kalian. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, Tesalonika 5 ayat ke-14 ini langsung kepada to the point yang paling penting sekali kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama pesannya adalah gini. Tegur, peringatkan mereka yang malas. Loh, siapa yang harus menegur? Siapa yang harus menegur? Sesama jemaat. Kalau kita lihat ada teman kita yang malas belajar, malas kerjakan tugas, malas baca buku. Ayo kalian, apalagi tinggal satu asrama. Tegur dong mereka. Tegur mereka yang malas. Tegur mereka yang tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi contoh dalam melakukan pekerjaan yang baik. Nah, tegur setiap orang yang malas. Supaya mereka mau berubah.
supaya mereka lebih giat lagi. Cara negurnya gimana? Bukan dimarah-marahin, tapi diajak untuk bekerja bersama-sama. Kalau kalian ada teman sekelas yang, aduh rasanya belajar susah, ayo dong ajak mereka, yuk kita belajar sama-sama yuk. Supaya motivasi belajar itu naik lagi. Supaya keinginan menjadi lebih baik lagi itu ada. Yang kedua, hibur yang putus asa. Nih, kan unik nih. Kalau bicara yang putus asa di STTBK ini, biasanya mahasiswa-mahasiswa semester ya tahun pertama dan tahun kedua nih. Ya, kita punya ya pengetahuan yang cukup lumayan tahu betul mahasiswa tahun pertama tahun kedua ini yang paling banyak ya, khususnya tahun pertama sih ya. Saya sih masih ingat ya tahun pertama ya, sampai nangis-nangis segala macam ya. Karena apa? Aduh, ini model belajarnya berbeda sekali. Saya mengatakan berapa banyak sih anak-anak yang biasanya masuk semester 2 putus asa ya. Aduh, kayaknya udah gak mampu deh. Sehingga saya katakan selalu, kalau udah masuk semester 5, kalian sudah aman. Pasti lulus dari STTBK. Kalau belum lewati semester 4, aduh. Nah, itu sebabnya saya mendorong supaya teman-teman kalian semua, ya, yang kakak-kakak kelas ini, ayo hibur mereka. Ya dalam tekanan-tekanan yang luar biasa. Belum lagi pandemiknya, belum PR-nya, belum kelasnya. Ayo dong. Terlibat dengan hidup mereka supaya mereka terhibur. Kalian bisa tunjukkan bahwa kalian sudah lewati masa itu kok. Masa-masa sulit itu sudah lewat, sudah pernah kalian lewati. Dan nyatanya sekarang kalian mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam mengikuti Kristus di dalam menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, bantu yang lemah. Bukan dibodoh-bodohin. Ya. Kalau ada kita tahu ada teman kita yang lemah dalam hal apa? Dalam hal pelajaran, dalam hal ya apa saja, kehidupan sehari-hari. Ayo kita masuk dong, terlibatlah dengan hidup mereka. Bantu mereka. Yang keempat, bersabarlah dengan semua orang. Ayo, siapa di sini yang suka ngomel-ngomel? Hesti enggak sih, Hesti ya. Tapi kalau kalian tinggal di asrama pasti tahu yang suka ngomel yang mana gitu ya. Meme tahu nggak, Me? Yang suka ngomel. Mahasiswa yang suka ngomel siapa, Me? Pada nggak mau ngomong nih. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi saya mau ingatkan, ya, supaya kita belajar sabar. Sabar seorang dengan yang lain. Ketika mereka melakukan kesalahan, ya sabarlah. Bagaimana menolong teman kita untuk bisa mengerti apa yang benar, apa yang salah. Gitu ya. Ayat ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini orang di sini jemaat loh. Ya, pastikan tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Kepada siapapun. Itu bukan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diperlakukan yang tidak baik, bukan pekerjaan kita, bukan tugas kita untuk membalas kejahatan itu. Kalau kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang tidak berjalan dalam kegelapan. Kita harus melakukan tindakan-tindakan positif. Tidak perlu membalas, tetapi menunjukkan apa artinya kasih karunia kepada mereka. Kemudian yang terakhir dia bilang apa? Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di pesan yang terakhir, di pasal ayat 15 ini, kita diajar untuk terus berusaha ya dan bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan dengan cara mengejar perbuatan-perbuatan baik. Jadi yang lucunya dibuat kontras di pas ayat 15 ini, jangan membalas jahat dengan jahat, melainkan kejarlah apa yang baik. Kejarlah apa yang baik. Kejarlah untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain.
Kalau kita semua mengejar apa yang baik untuk semua kita, saya nggak melihat sekolah kita tidak akan maju. Nah, ini yang diarahkan Paulus supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat bertumbuh dan menjadi dewasa. Tindakan-tindakan konkret ini menjadi persyaratan bukti bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita mau supaya STTBK bukan cuma staf-stafnya semakin dewasa, tetapi semua mahasiswa kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Saya masih ingat ketika pertama kali ketemu Meme ya. Saya bawa Meme dari Tondano tuh. Berapa tahun yang lalu, Mi? 10 tahun yang lalu ya. Masih pakai poni ya. Imut-imut banget gitu ya. Sekarang nggak amit-amit sih, masih imut-imut kok. Ya, masih tetap baik gitu. Tapi terus bertumbuh. Nah, pengalaman saya melihat pertumbuhan dari Meme, dari Ivon, dari anak-anak yang dari Tita, Rizky, yang dari 10 tahun, mungkin 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, tapi melihat pertumbuhan ini, kedewasaan ini. Terus apa sih yang diharapkan saya sebagai dosen, sebagai orang tua? Wow, tahun depan Meme sudah doktor ya, Ivon sudah doktor. Terus apa yang saya harapkan dari Meme, Ivon, Gandhi, Bara? Wow, nanti jangan lupa ya, dukunglah dedimu dan mamimu dan kirimkan uang 10 juta setiap orang sebulannya. Apakah itu yang kita harapkan? Enggak tuh. Tapi kita mau melihat pertumbuhan Meme secara bukan jasmani saja, tapi yang lebih penting lagi secara rohani menjadi luar biasa. Dan sekarang Bara jadi wakil, Gandhi jadi wakil, Ivon jadi wakil, ya, Meme jadi kaprodi. Wow, ini orang-orang yang, waduh, saya bilang kalau ingat Meme ketika ketemu di Tondano gitu ya, baru umur berapa? 17. Sekarang, aduh udah tua Mei, sudah 26. Udah 26 atau 27 Mei? 27 dan. Nah itu, jadi Meme udah siap-siap berumah tangga. Wah, ini perkembangan yang lain lagi nih. Tapi menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Saya sebenarnya kasih dia pilihan sih. Nanti kalau mau menikah, selesaikan S3 kamu lah. Supaya nanti di undangannya keren. Dr. Herdemei Sairang. Menikah dengan doktor. Wah, keren juga ya. Tapi bukan itu. Biar kamu punya doktor, kalau kamu punya perbuatan, tingkah laku tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sia-sialah semua. Doktor itu tidak menjadi apa-apa. Tetapi ketika kamu terus bertumbuh secara rohani, itu kebanggaan kita. Saya sebagai orang tua, istri saya sebagai mami, kesenangan kita adalah melihat kalian bertumbuh. Bertumbuh dewasa, apalagi dalam sisi rohani. Itu kebanggaan kita. Biarlah pesan saya hari ini mendorong kalian semua, para mahasiswa. Meme juga masih mahasiswa ya, belum selesai S3-nya. Proposalnya nggak tahu kapan selesai sih. Masih terus didorong supaya ayo bereskan, selesaikan program S3-nya. Tapi kita sangat rindu kebanggaan kita sebagai pemimpin rohani melihat pertumbuhan rohani kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar pagi ini menjadi pengajaran buat kami. Bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, menjadi semakin dewasa secara rohani. Semakin luar biasa dalam pekerjaan pelayanan. Semakin luar biasa dalam sikap, tingkah laku, perbuatan kami setiap harinya. Untuk menggambarkan Kristus yang ada dalam kami. Dan bagi kesenangan dan kemuliaan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Karena di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.